Jangan sampai pemekaran hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan dan sebagai modalitas yang mengikutinya, dan justru menempatkan orang asli Papua sebagai penonton asing di negerinya sendiri. Terima kasih. Pandangan awal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Jakarta, 21 Juni 2022. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati Menteri Dalam Negeri dan jajaran, yang kami hormati Menteri PPN atau Kepala Bappenas Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau yang mewakili, yang kami hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili, dan segenap hadirin yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala ridhonya sehingga pertemuan hari ini dapat terlaksana dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional kita bersama. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang akan bersama DPD dan pemerintah akan melakukan pembahasan terhadap 3 rancangan undang-undang pemekaran Provinsi Papua, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Selatan, Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Tengah, dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI serta pemerintah yang kami muliakan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, terutama keberadaan Pasal 76, menciptakan era baru bagi masa depan Papua. Pasal ini mengafirmasi kembali tujuan Otsus, yaitu diarahkan untuk melindungi, menjunjung harkat dan martabat, memberi afirmasi, dan melindungi hak-hak dasar orang asli Papua, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya, juga dalam rangka percepatan pembangunan, kesejahteraan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Papua, termasuk untuk melanjutkan dan mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, serta untuk melakukan penguatan penataan daerah provinsi di wilayah Papua sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan aspirasi masyarakat Papua. Kehadiran Pasal 76 Undang-Undang Otsus ini menjadi leg spesialis bagi pemekaran Papua. Sebagai leg spesialis tentunya perlu dilakukan pendekatan sosial politik terhadap pihak-pihak di tanah Papua, karena pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang bagi orang asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya. Disinilah ruang afirmasi itu diperjuangkan, karena salah satu kegagalan Otsus Jilid 1 ialah lemah atau kurangnya implementasi aspek afirmasi terhadap orang asli Papua. Pendekatan sosial politik terutama dilakukan terhadap masyarakat adat, agama, dan perempuan harus dipahami bersama bahwa pembangunan di tanah Papua sesungguhnya didasarkan pada 3 aspirasi, tugu atau pilar utama, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Eksistensi pemerintah harus menampilkan juga eksistensi adat dan agama. Agama dan adat merupakan mitra strategis pemerintah. Pendekatan sosial politik terhadap agama ialah dengan mendengarkan suara tokoh-tokoh agama dan organisasi keagamaan yang memang menjadi ruang kepercayaan masyarakat sejak sending misionaris pada 5 Februari 1855. Dewan gereja, tokoh-tokoh agama, dan organisasi keagamaan lainnya perlu dilibatkan secara terintegrasi dalam proses pemilik. 7 wilayah adat berdasarkan kesatuan sosial budaya dan letak geografis, yaitu wilayah 1 Mamta Tabi, Mamberamo Tami di tanah Tabi, wilayah 2 Saireri, wilayah 3 Doberai, wilayah 4 Bomberai, wilayah 5 Animha, wilayah 6 Lapago, dan wilayah 7 Mipago. Memiliki karakteristik pembangunan tersendiri yang harus diperhatikan
dan dipertimbangkan. Suara masyarakat adat akan sangat diperhatikan oleh orang Papua, karena rahim orang Papua adalah keterikatan pada adat. Pertimbangan-pertimbangan di atas selaras dengan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Otsus Papua yang menyebutkan bahwa pemekaran daerah provinsi dan kabupaten kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang. Meskipun tidak ada keharusan berdasarkan dari persetujuan MRP dan DPRP, namun undang-undang tersebut memberi ruang istimewa pada MRP dan DPRP untuk dipertimbangkan perannya dalam pemekaran. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI serta pemerintah yang kami muliakan, terkait dengan usulan pemekaran Provinsi Papua melalui pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah yang berlandaskan pada ketentuan pasal 76 ayat 2 Undang-Undang Otsus Papua, di mana pemekaran daerah dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR, namun catatan ialah tetap memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, dan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Berkenan dengan rencana pemekaran provinsi tersebut, masih terdapat pernyataan mendasar di luar dari apa yang diungkapkan peraturan perundang-undangan, yaitu sebenarnya tujuan dari pemekaran di tanah Papua apakah murni demi meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua, pengangkatan harkat martabat orang Papua, ataukah demi perluasan investasi, perluasan imigrasi, perluasan kepentingan oligarki tertentu. Diperlukan suatu penjelasan secara terbuka oleh pemerintah dan DPR tujuan dari pemekaran di tanah Papua. Pemetaan grand desainnya harus dipaparkan secara spesifik yang bisa dipahami secara utuh oleh orang Papua, bisa diterima dengan pikiran positif, karena bagaimanapun juga ada kekhawatiran dalam tatanan akar rumput. Jangan sampai pemekaran hanya menjadi anjang perebutan kekuasaan dan sebagai modalitas yang mengikutinya, dan justru menempatkan orang asli Papua sebagai penonton asing di negerinya sendiri. Seperti pepatah gajah bertarung melawan gajah, peladuk mati di tengah-tengah. Masih dalam kerangka pemekaran, DPD RI minta pemerintah dapat menjelaskan ukuran kuantitatif dan kualitatif dari kriteria-kriteria yang ditegaskan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 berupa kestabilan politik, administrasi, hukum, dan kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan atau aspirasi masyarakat Papua. Pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI serta pemerintah yang kami muliakan, berdasarkan beberapa konsideran tersebut, DPD RI pada prinsipnya dapat memahami usulan pemekaran di Provinsi Papua sepanjang sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua dan selaras dengan semangat otonomi khusus Papua untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. DPD RI juga meminta pemerintah dan DPR agar dalam hal pemekaran Papua hendaknya menghormati kewenangan pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua sesuai dengan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Di samping itu, DPD RI meminta pemerintah dapat menjelaskan urgensi pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua dan melakukan kajian yang lebih komprehensif terhadap usulan pemekaran di tanah Papua. Sebagai penutup, DPD RI berharap dan kembali mengingatkan pemerintah dan DPR agar upaya-upaya yang kita lakukan dalam membuat kebijakan di tanah Papua harus benar-benar memperhatikan dan menjamin ruang afirmasi terhadap nilai-nilai kearifan yang ada di tanah Papua. Nilai-nilai kearifan inilah yang kami yakin dapat menjadi lokomotif mendorong pembangunan untuk mewujudkan Papua yang maju, mandiri, setara, dan sejahtera dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Daerah Maju, Indonesia Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komite 1 DPD RI. Terima kasih.